Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya bertanya apakah Anda sadar bahwa Yesus mengasihi Anda? Hampir semua orang Kristen akan menjawab, ya, Yesus mengasihi saya. Tetapi apabila saya maju selangkah lagi untuk bertanya, apa buktinya Yesus mengasihi Anda? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk jawaban atas pertanyaan ini, hampir sebagian besar kita berpikir hanya seputar hal-hal jasmani. Kita mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita dengan barang-barang yang kita peroleh, dengan keberuntungan-beruntungan yang kita alami dalam urusan-urusan kita di dunia, dan hal lainnya yang berkisar pada kepentingan-kepentingan jasmani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hal-hal demikian termasuk dalam berkat Allah bagi kita. Tetapi cobalah dewasa untuk berpikir bahwa Allah sama sekali tidak bermaksud kita menilai kebaikannya hanya dalam hal-hal materi. Bukti Kristus mengasihi kita jauh lebih besar daripada berkat-berkat jasmani yang kapan saja dapat Ia berikan kepada kita. Adalah kurang sadar jika kita berpikir bahwa Yesus mengasihi kita hanya dengan apa yang kita peroleh. Orang kaya bisa beli 100 kali kalau ia mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang Ia katakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, dari cuplikan ayat ini Kristus memberitahu kita bahwa kasih-Nya kepada kita sama persis seperti kasih Bapa kepada dirinya. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Bapa di surga benar-benar mengasihi dia. Itu dibuktikan melalui Bapa di surga menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Dengan pola kasih yang amat mendalam itu, demikianlah juga Kristus mengasihi kita. Ini jauh lebih besar dari apa yang kita sadari dengan panca indera kita. Anda benar-benar dikasihi Yesus melebihi apa yang Bapak Ibu dapat rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 4 hal yang menjadi bukti bahwa Yesus itu mengasihi kita. Oleh sebab itu, apa saja yang menjadi bukti bahwa Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya? Yang pertama ialah Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus berkata, tidak ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun dia tahu betapa besarnya pengorbanan itu dan bahwa kita tak akan pernah bisa membalasnya, namun dengan kasih seperti inilah Kristus telah mengasihi kita. Di dalam dosa yang membelenggu kita dan tak berdaya, Dia menyerahkan tubuhnya ganti tubuh kita, dan nyawanya ganti nyawa kita.
Dengan sukarela Ia menebus kita dengan darahnya yang ditumpahkan bagi kita. Segala kesalahan kita ditimpakan kepadanya, sehingga Ia menjadi seperti orang yang terkutuk demi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling kuat seperti maut, yang dibuktikan Kristus kepada kita, di mana Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih menjadi seteru. Roma 5 ayat yang ke-10. Yesus mati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itu adalah ungkapan yang mungkin Anda tak dapat rasakan dengan panca indera kita, tetapi digoreskan di langit dan di bumi, bahwa Bapak, Ibu, dan saya dikasihi Kristus dengan cara Ia menyerahkan nyawanya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukti yang kedua, Yesus mengasihi kita adalah Ia membawa kita dalam kovenant atau masuk dalam perjanjian persahabatan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti kasih Yesus kepada kita. Bahkan sekalipun kita memanggilnya dengan sebutan guru dan Tuhan, pemimpin, penebus, hakim, juru selamat, dan banyak lagi lainnya, tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah kita dianggapnya hamba yang tidak terpandang, melainkan Ia mengikat janji dengan kita bahwa kita diperhitungkannya sebagai seorang sahabat. Saudara-saudara terkasih, dengan mengangkat kita sebagai sahabatnya, Dia bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, berbincang-bincang dengan kita secara terus terang, menanggung beban kita, membela kita dalam perkara-perkara yang tak mampu kita hadapi. Ia ikut merasakan penderitaan kita, turut bekerja dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan, serta tidak pernah membuang kita meskipun dunia memandang kita dengan sebelah mata. Itulah makna yang terkandung dalam kata sahabat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengikat perjanjian dengan Bapak, Ibu untuk bersama-sama selamanya. Sementara Bapak, Ibu, dan saya di bumi, Ia menyertai sampai pada kesudahan zaman. Dan sesudah dunia ini berakhir, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sejak hari Anda menjadi pengikut Tuhan, tidak ada lagi perpisahan antara Yesus dengan kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Bukti yang ketiga bahwa Yesus mengasihi kita adalah Dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatannya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia memberitahu kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun Ia tahu bahwa di dalam diri kita ada sifat dosa yang membuat kita tidak layak bagi tugas-tugas kudus Allah, namun oleh karena Dia mengasihi kita, Dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sadar bahwa walaupun kita berbicara dengan api tentang kesempurnaan, tetap saja kita punya kelemahan. Kita tidak sempurna, namun Dialah yang memahkotai kita dengan kehormatan dan memenuhi tangan kita dengan kepercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita bisa terlibat dalam sebuah pekerjaan Tuhan atau pelayanan, itu karena Dia memilih dan mempercayai kita untuk mengurusi kepentingan kerajaannya di bumi, memberitakan perkataan-perkataannya yang suci dan hidup, dan membawa bangsa-bangsa dalam ketaatan kepada Kristus. Roma 1 ayat 13. Ini adalah kasih Kristus yang begitu besar bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukti yang keempat bahwa Yesus mengasihi kita adalah Ia memberikan namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapat kasih karunia dari Bapa di surga. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saudara-saudara terkasih, keuntungan yang kita peroleh dari takhta Allah Bapa melalui nama Yesus Kristus yang diberikan sebagai jaminan bagi kita merupakan kasih Kristus yang nyata bagi kita. Anda boleh berdoa dalam nama Yesus, itu karena Yesus mengasihi Anda.
Seorang Profesor Matthew Henry mengatakan sangat mungkin jaminan dari nama Yesus menunjuk kepada mujizat-mujizat serta bantuan-bantuan dari surga yang kita perlukan kapanpun dan dimanapun, yang kita peroleh melalui seruan doa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa lagi jikalau bukan orang yang begitu mengasihi Anda, yang berani memberi ATM-nya kepada Anda hingga Anda dapat menggesek berapapun yang Anda butuhkan. Kristus memberikan namanya bagi Anda untuk mengklaim segala yang baik dari Allah dan mendapatkannya tanpa membayar. Melalui namanya kita memiliki seorang Allah sebagai Bapa yang kepadanya kita dapat datang dan meminta. Dan Ia menjamin bahwa melalui namanya itu Bapa di surga tidak akan memperlakukan kita dengan kikir, melainkan diberikannya kepada kita. Inilah bukti kasih itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus mengasihi kita lebih dari sekedar diberkati secara jasmani. Bukti kasih Yesus kepada kita lebih besar dari yang dapat kita sadari dengan kelima panca indera kita. Dia korbankan nyawanya bagi kita, mengikat perjanjian dengan kita untuk menjadikan kita sahabat selama-lamanya, memilih dan mempercayakan hal-hal yang mulia kepada kita walaupun sebenarnya kita tidak layak, dan memberikan namanya yang kudus kepada kita, dan menjamin bahwa di dalam namanya Bapa di surga tidak akan memperlakukan kita dengan pelit atau kikir, melainkan memberikan apa saja yang kita minta padanya dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur, kita layak memuji memuliakan Allah di pagi hari ini, karena firman-Nya yang luar biasa, firman-Nya yang dahsyat, yang indah telah sampai kepada kita, sehingga kita diingatkan, kita diteguhkan oleh Tuhan bahwa Yesus mengasihi kita dengan sebegitu rupa. Dia mengasihi kita dengan luar biasa, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dengan kita bagikan kasih setia Tuhan, bahwa Yesus mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Jangan lupa bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya semua orang, setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka pun boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.